Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita puji syukur kepada Tuhan yang memberikan napas kehidupan pada kita sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah. Ibadah keluarga diselenggarakan di keluarga Bapak Dance Sabu, dan pelayan firman adalah Bapak Pendeta Onggi Warisa. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum ibadah kita mulai, kita beri kesempatan kepada keluarga untuk memberikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang kita dukung dalam doa syafaat. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih oleh karena berkat dan anugerah Tuhan yang selalu memelihara kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami dibawakan doa dalam rumah tangga kami, anak-anak kami ucapkan terima kasih karena mereka menaikkan kelas. Yang besarnya naik kelas 2 SMP, yang keduanya naik kelas 5. Dan dukung dalam doa untuk kedua mertua saya di Soke dalam rumah tangga kami dan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kami. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Selamat sore, selamat malam. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu beribadah saat ini, yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GBIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Bapak Ibu, marilah kita bersaat teduh. Tiada Allah berkarya, maka tiada kita mengenalnya. Dia berkenan memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya melalui karya pekerjaannya. Dan karena pekerjaannya itulah gereja hadir, dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada untuk misi Allah. Misi Allah untuk keselamatan umat. Seluruh ciptaannya, misi Allah itulah yang bekerja di dalam gerejanya dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian yang menghadirkan tanda-tanda kuasa kerajaan Allah di dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada untuk misi Allah. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan yang sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita menghadap Tuhan dengan sebuah nyanyian. Hitung jemaat 365B, bait 1 dan 2. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan
mohon kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan sembah, dan yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga, Bapak dan Jesabu di sini, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan, dan melalui nyanyian doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai selesai dalam damai sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, kami persilahkan duduk. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 133 ayat yang ke-1 dan sampai ayat yang ke-3. Tulisan yang keluar, kami yang membaca, Bapak Ibu sekalian yang tulisan yang ke dalam. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke ke atas gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 38 bait 1 dan bait yang ketiga. Yesus sumber damai Tuhan Maha Kudus. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu, Juru Selamat kami. Hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan kita terambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Lewat persekutuan yang boleh berlangsung pada sore hari ini, di tengah-tengah keluarga hamba-Mu Bapak dan Jesabu, di sektor pelayanan 4 ya Tuhan. Dan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nehemia adalah seorang yang sangat dipercaya oleh Raja Persia pada saat itu. Saking dipercayanya, dia dipercayakan untuk menjadi seorang juru minum. Jadi tugas Nehemia itu adalah mencicipi setiap minuman sebelum diminum oleh raja. Memastikan keselamatan raja, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya, yang memiliki integritas. Jadi dia tidak bisa dibayar oleh siapapun. Tinggal di istana dan pasti semua fasilitas bisa dia nikmati. Karena dia begitu dipercaya oleh raja pada saat itu. Tetapi dalam situasi dan kondisi itu, Nehemia pun merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan kampung halamannya di Yehuda. Jadi tembok Yerusalem pada saat itu informasinya sudah berantakan karena peperangan yang terjadi. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi itu, Nehemia merasa bahwa dia ikut bertanggung jawab untuk kembali membangun tembok Yerusalem itu. Nah, keputusan kembali ini adalah bukan keputusan yang mudah. Karena dia harus meninggalkan zona nyaman lalu masuk ke sebuah zona yang belum tentu nyaman bagi dia. Dia harus berada di tengah-tengah masyarakat, dia harus mengalami penolakan. Dan penolakan yang paling kuat pada saat itu dilakukan oleh Sanballat dan Tobia. Sanballat dan Tobia ini adalah dua orang yang memang ditempatkan raja di Samaria. Mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Karena apa? Karena bagi mereka ini sesuatu yang bisa mengancam posisi mereka. Bagi mereka mungkin ini mengganggu kenyamanan mereka juga. Sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan apa yang dilakukan oleh Nehemia dan orang-orang Yehuda pada saat itu. Sebagai seorang pemimpin yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, Nehemia menganggap semua cemoohan, semua ancaman yang ditujukan kepada dia dan para pekerja itu bukan sesuatu yang menakutkan dia. Nehemia pun tidak melakukan pembalasan secara frontal, tetapi firman Tuhan menggambarkan, kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan, di sana Nehemia digambarkan bahwa Nehemia membangun relasi dengan Allah. Dia berdoa menyerahkan pembenci-pembenci itu kepada Allah. Di satu sisi, Nehemia tetap mempertahankan integritasnya. Tanggung jawab yang dipercaya kepada dia, lalu bagaimana dia berusaha untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu. Salah satu yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia menempatkan orang-orang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Jadi talenta yang dimiliki itu dirangkul semua, lalu kemudian ditempatkan pada posisinya masing-masing untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Nehemia juga melakukan pendekatan secara pribadi supaya orang-orang mau terlibat dalam proses pembangunan itu. Karena orang Yehuda pada saat itu bimbang, Bapak Ibu. Bimbangnya di mana? Ada Sanballat dan Tobia yang terus mempengaruhi mereka untuk tidak ikut dalam pembangunan. Karena mereka mengancam. Jadi bukan mempengaruhi, tapi mereka mengancam akan menyerang Yehuda. Sementara di sisi lain, mereka juga pasti punya kerinduan untuk membangun tembok itu. Dan ketika Nehemia mengandalkan Tuhan dalam proses pembangunan itu, maka yang terjadi adalah bahwa orang begitu banyak, 50.000 tenaga yang siap untuk membantu Nehemia pada saat itu. Mereka melakukan pekerjaan itu siang dan malam. Kurang dari 2 bulan, 52 hari. Itu proses pembangunan itu selesai. Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi juga dia tidak menjadi berat. Kenapa saya katakan dia tidak menjadi berat? Karena itu dilakukan dalam kebersamaan yang pertama. Orang-orang yang datang dalam kebersamaan itu juga menyerahkan seluruh kehidupannya untuk proses pembangunan itu. Datang dengan ketulusan. Datang tanpa motivasi yang di luar daripada motivasi membangun itu. Sehingga ketika dua hal ini dimiliki oleh semua orang yang bekerja,
maka semua juga punya tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan proses pembangunan itu. Nah, ini kan tidak gampang Bapak Ibu. Bahwa membangun sesuatu kalau dibangun dalam kebersamaan dengan motivasi yang sama, dengan semangat yang sama, dengan tujuan yang sama, maka semua pekerjaan akan menjadi ringan. Tetapi ketika ada yang bekerja, lalu ada yang mengolok, ada yang mencibir, ada yang berusaha untuk menggagalkan dengan segala macam cara, maka ada tantangan saja. Maka pasti pembangunan itu tidak akan berlangsung dengan lancar. Nah, Nehemia melihat ini, bagaimana cara dia menghadapi situasi dan kondisi ini. Yang pertama, yang pasti dia mengandalkan Tuhan. Dia berdoa untuk orang-orang yang memang sengaja menggagalkan itu, supaya biarlah Tuhan yang berperkara dengan mereka. Lalu yang kedua, dia berdoa supaya Tuhan melindungi para pekerjanya, supaya dapat membuktikan kepada orang-orang bahwa siapa yang lebih berkuasa. Kehendak dan keinginan manusia atau kehendak dan kehendak Tuhan yang berlaku dalam proses pembangunan itu. Dan ini tidak mudah. Ketika kita bicara tentang kebersamaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu melepaskan banyak hal dalam kehidupan kita. Karena kita bicara tentang persekutuan misalnya, kita bicara tentang ketika Allah menghendaki umat yang terbuang itu untuk pulang dan mulai membangun kehidupan di tanah asal mereka, tidak hanya bait Allah yang dibangun. Allah juga menghendaki untuk mereka membangun kembali tembok kota Yerusalem. Nah, tembok kota pada masa itu berfungsi melindungi bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Sekaligus juga dipandang sebagai simbol dari martabat orang-orang tersebut. Nah, ketika bicara tentang simbol dan martabat, maka kita bicara tentang siapa kita, identitas kita. Gitu kan? Kalau bicara simbol, ya memang cuma simbol. Yang sesungguhnya adalah Allah yang menjadi pusat, gitu kan? Nah, ketika bicara tentang simbol dan martabat, demikian juga kita dapat memahami bahwa maksud Allah memerintahkan pembangunan tembok Yerusalem itu yaitu untuk mengembalikan martabat umatnya. Mereka yang jadi bangsa terbuang, mereka yang tertawan itu, mereka harus kembali, lalu dibentengi tembok sebagai simbol itu meninggikan martabat mereka. Bahwa mereka bukan lagi orang buangan, mereka bukan lagi orang tawanan, tapi mereka sudah menjadi orang merdeka yang dilindungi oleh Allah. Kemerdekaan inilah yang harus dipahami. Jadi martabat selama puluhan tahun runtuh karena umatnya menjadi bangsa pecundang dan orang buangan menjadi perhatian Allah untuk dipulihkan. Nah, martabat adalah harga diri dan kehormatan diri. Nah, Allah menghendaki manusia, apalagi umatnya, dapat memandang dirinya berharga dan terhormat karena mereka adalah gambaran dari Pencipta. Jadi kalau kita ada yang menghambat, berarti dia tidak menghargai martabatnya sendiri. Gitu kan? Kalau ada yang mencemooh, ya dia tidak menghargai martabatnya sendiri, justru dia merusak dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bahwa keangkuhan dan kesombongan itu bukan sesuatu yang patut dipertahankan, tapi kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia itu menjadi sesuatu yang penting. Karena kerendahan hati tidak membuat kita menjadi rendah, gitu kan? Tapi justru kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seiring dengan itu juga menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga harkat dan martabat sesama. Jadi kita jangan sampai karena merasa tidak pas, tidak cocok, ya udah kita berusaha untuk cari jalan untuk menjatuhkan orang yang tidak pas dan tidak cocok dengan kita. Atau mungkin karena hasrat dan keinginan kita tidak kesampaian, maka kita berusaha juga untuk orang lain pun gagal. Nah, itu kan sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, apa yang diinginkan Allah? Bicara tentang tanggung jawab. Bahwa menjaga diri dan martabat sesama adalah tanggung jawab ganda yang diberikan Allah kepada kita, kepada manusia.
Jadi mulai dari diri kita dulu, gitu kan? Tanggung jawab pada diri, maka kita juga bisa menjaga martabat orang-orang di sekitar kita. Nah, tanggung jawab ganda dalam menjaga martabat itulah yang menjadi pesan oleh bacaan ini, Bapak Ibu. Jadi Nehemia tidak menanggapi itu karena dia berpikir bahwa Allah yang mempercayakan dia. Kenapa dia harus menanggapinya dengan emosinya sebagai manusia? Dia mengendalikan emosinya, lalu justru dia menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperan. Lalu kemudian dengan gotong royong membangun tembok Yerusalem, umat Allah dengan penuh semangat saling tolong-menolong demi memulihkan martabat mereka dan sesama mereka. Bahkan sesungguhnya dengan cara seperti itu secara tidak sadar mereka sudah mulai menunjukkan martabat mereka sebagai umat yang satu, yang menjunjung tinggi nilai kehidupan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Martabat mereka pulih, jati diri mereka kembali, dan Allah bekerja atas semuanya itu. Nah, saya katakan ini juga di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Jemaat Shalom, kalau kita bicara tentang kuantitas, cukup. 210 kakak itu untuk membangun sebuah bangunan, kita mampu lebih dari bisa. Tapi lalu kenapa kita tidak bisa? Atau lalu kenapa pembangunan itu tersendat? Karena kita bicara tentang kepentingan kita. Kita tidak bicara tentang kepentingan bersama. Kita tidak bicara tentang bagaimana proses pembangunan di tengah-tengah jemaat ini juga yang mengangkat martabat kita. Sudah hampir 3 minggu saya katakan bahwa orang melihat Shalom itu tidak ada apa-apanya. Yang membuat Shalom tidak ada apa-apanya siapa? Kita sendiri. Tetapi yang membuat Shalom ada apa-apanya ya juga kita. Bagaimana kita membangun sebuah jemaat tapi kalau kita terpecah-pecah oleh kepentingan dan keinginan serta hasrat kita masing-masing. Kita tidak peduli lagi bahwa ini adalah jemaat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harusnya kata Shalom itu selalu menjadi ukuran untuk kita semua bertindak, berpikir dan berkata-kata. Shalom adalah sukacita dan damai sejahtera. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan sukacita kalau kita sendiri bicara kepentingan kita? Bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera kalau kita bicara tentang keinginan dan hasrat kita? Nah, di bulan Pelkes ini kita diingatkan bahwa kita punya tanggung jawab bersama juga, baik bagi diri kita, juga bagi sesama. Pelayanan dan kesaksian itu harus dimulai dari kesadaran diri. Apa yang mau kita lakukan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai jemaat? Kalau kita tidak punya kesadaran itu bahwa kita hanya melembaga sebagai satu jemaat lalu berjalan apa adanya saja, maka kita tidak akan bisa bicara tentang kesaksian. Apa yang mau kita saksikan? Karena kita tidak punya keinginan, kita tidak punya keyakinan, kita tidak menyadari diri kita bahwa jemaat ini ada dan hadir untuk kita saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk membuktikan kasih Allah lewat kesaksian kita dalam pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Apa itu ini tidak mudah. Jemaat itu harusnya tidak ada dikotomi. Sektor 1, sektor 2, sektor 3 hanyalah batas wilayah untuk mempermudah pelayanan. Tetapi bukan sekat yang memisahkan dan menunjukkan keangkuhan dan ego diri kelompok kita masing-masing. Tidak ada majelis jemaat sektor 1. Yang ada semua majelis jemaat GPB Shalom dan Pasar. Hanya kebetulan berdomisili sektor 1 dipilih sektor 1. Tetapi bukan untuk melayani sektor 1 sendiri, jemaat sektor 2 sendiri, tidak. Tanggung jawabnya melayani bersama. Nah, kebersamaan ini menjadi penting kan? Kita bicara tentang gotong royong untuk membangun itu karena kesadaran yang sama bahwa kita harus mengembalikan martabat kita. Jangan sampai orang terus melihat kita karena kita tidak mampu mengembalikan martabat kita, padahal kesempatan itu Allah berikan. Apa yang kita dapat?
Tidak ada. Tapi kebersamaan itu menjadi penting. Jadi bulan Pelkes ini membantu kita untuk menyadari Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang sudah mulai kita lakukan tengah-tengah jemaat terkait dengan pelayanan kesaksian. Jangan kita bicara keluar dulu. Kita bicara di dalam dulu. Salah satunya kita punya iuran kedukaan. 3.000 per kepala itu tidak menyelesaikan apa-apa. Tapi tujuannya adalah kita saling menopang satu dengan yang lain. Baik menopang pelayanan maupun menopang sesama kita. Bahwa panggilan kita mulai dengan melayani sesama dengan kerelaan hati kita untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Ya salah satunya iuran itu. Kita melihat itu sepele, tapi kita lagi berpelkes di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kebersamaan kita. Bahwa belum sampai pada kedukaan kita sudah terus membangun kebersamaan gotong royong untuk saling menopang. Sehingga ketika ada persoalan, misalnya kedukaan, terus uang diakonnya, kita bisa saling membantu di sana. Artinya semua orang terlibat secara langsung. Jangan melihatnya sebagai beban, tapi melihatnya sebagai sukacita dan kesempatan di mana Allah memberikan waktu kepada kita untuk melayani dan bersaksi. Aku memberi karena berkat yang Tuhan berikan kepadaku. Gitu kan? Aku memberi karena aku ingin melayani dan menyaksikan bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik. Maka aku pun akan memberi yang terbaik bagi sesama. Sederhana itu saja. Itu pun yang dilakukan oleh Nehemia. Bahwa dia menikmati segala hal yang terbaik dalam kehidupannya ketika dia menjadi juru minum raja. Tetapi dia pun mau menunjukkan bahwa dia harus melayani dan memberi yang terbaik juga. Hadir dalam kepemimpinannya, hadir dalam tanggung jawabnya untuk menyatakan kehadiran Allah, menyatakan peran Allah. Saya tidak bicara banyak tentang Pelkes di luar sana. Karena ada banyak hal yang harus kita selesaikan dalam kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat. Jangan lihat saya Bapak Ibu. Lihatlah kepada apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jemaat ini betul-betul jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tapi sampai dengan saat ini kita belum menyadari bahwa kita diberkati. Dengan begitu banyak pergumulan di dalamnya. Mari kita sama-sama membangun puing-puing kehancuran ini. Kita membangun kembali untuk mengembalikan martabat kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan kita menyatakan bahwa kita pun terpanggil untuk saling menopang satu dengan yang lain. Menjaga martabat orang lain, membangun harga diri kita, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu adalah 3 hal yang penting yang harus kita lakukan ketika kita menghayati bulan Pelkes ini sebagai panggilan kita bersama, di mana Allah mempercayakan pelayanan bukan saja kepada pejabat, tapi kepada semua orang yang telah menerima anugerah dan kasih-Nya dalam kehidupan ini. Selamat berpelkes di tengah-tengah jemaat ini, dan mari kita lakukan yang terbaik untuk mengembalikan apa yang sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Menyatakan kehadiran Allah lewat pelayanan kesaksian kita. Maka disitulah kita menjadi mitra Allah yang sejati, yang selalu setia melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Jemaat 432 bait yang pertama, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan, dan seterusnya. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
dunia. Bapak Ibu, mari kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kami sadar ya Tuhan, bahwa terkadang kami lalai untuk mendengar panggilan-Mu. Dalam bersekutu kami sering bicara tentang kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam bersekutu kami sering tidak senang melihat orang melakukan yang terbaik dalam pelayanan ini. Bahkan kami sering menjegal dan mengganjal hal-hal yang menurut kami itu tidak berkenan bagi kami. Tetapi Tuhan, ajarlah kami lewat kebenaran firman Tuhan saat ini untuk menyadari bahwa Engkau menganugerahkan jemaat ini dalam persekutuan sebagai jemaat GPIB Shalom Denpasar. Kami pun harus mensyukurinya dengan membangun kebersamaan yang lebih lagi di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak bicara tentang kepentingan pribadi kelompok. Kami mau menyelesaikan semua persoalan dengan kepala dingin, karena kami punya kerinduan yang sama untuk memberi yang terbaik, terutama bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, mengembalikan martabat kami sebagai karya Tuhan yang paling sempurna dan mulia, sebagai rupa dan gambar Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak ingin merusaknya dengan pikiran dan kehendak kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami disadarkan dan biarlah kami mampu untuk kembali membangun kebersamaan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Allah dalam membangun tembok Yerusalem. Dan lewat semuanya itu ya Tuhan, kami percaya bahwa nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terlebih di tengah-tengah jemaat ini, kami mulai dalam proses pembangunan rumah dan kantor. Tentunya tidak hanya membutuhkan peran sekelompok orang, tetapi membutuhkan peran setiap elemen jemaat ini ya Tuhan. Baik jemaat, baik majelis jemaat, baik pelaksana harian majelis jemaat maupun pengurus-pengurus pelkat dan komisi, dan juga seluruh anggota jemaat di dalamnya bersama bahu-membahu dengan panitia untuk memulai proses melanjutkan proses pembangunan ini. Karena kami ingin mempersembahkannya sebagai bangunan yang kudus di hadapan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan untuk mengembalikan martabat jemaat ini. Karena pembangunan ini menjadi lambang dari kebersamaan, kesatuan umat Tuhan yang ada di jemaat GPIB Shalom Denpasar. Biarlah kami semua menyadari itu ya Tuhan, karena tanpa kesadaran itu, maka kami tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa. Bahkan proses pembangunan ini tidak akan pernah bisa selesai sampai kapanpun ya Tuhan. Begitu beri hikmat dan kerendahan hati bagi kami, sehingga kami mampu untuk melakukannya. Berkati juga pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh bagian yang Tuhan percayakan untuk melayani, baik sebagai pelaksana harian majelis jemaat, sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus pelkat dan pelayan di dalamnya, komisi-komisi yang ada, panitia, pembangunan, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Berkati kami semua agar kami boleh bersama-sama melakukan pelayanan dan kesaksian dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa juga bagi jemaat dalam berbagai pergumulan mereka. Mereka yang sakit, yang dalam hari tua, Bapa kesana pulihkanlah mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan. Bahkan dalam pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam tanggung jawab bersama dengan anak-anak kekasih. Bapa beri kekuatan, mampukan kami untuk dapat melewati semua tantangan dan pergumulan. Ketika itu kami mampu melakukannya bersama dalam kehidupan keluarga, baik sebagai suami, istri, dan anak-anak, juga tantangan tengah-tengah pelayanan dalam kebersamaan sebagai jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang boleh bersuka cita sepanjang hari ini ya Tuhan, untuk pertambahan usia, untuk penyertaan Tuhan dalam pekerjaan, untuk berkat-berkat, untuk kekuatan dan kesehatan.
syukur dan terima kasih ya Tuhan, sekecil apapun berkat. Tapi ketika kami mampu mensyukurinya, maka Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam seluruh aktivitas mereka. Jaga, pelihara, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Dan lewat kebersamaan ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kasih di tempat ini, keluarga dan bersama. Berkati Bapak Kekasih sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai perawat rumah tangga, hikmat dan kebijaksanaan dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan seturut yang kehendak-Mu. Ibu Kekasih juga dalam ikut menopang ekonomi keluarga lewat pekerjaannya, Bapak beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Kedua anak kekasih yang Tuhan anugerahkan, Bapak berkati mereka. Kami boleh mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai mereka dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh menempuh pendidikan dan siap menempuh pendidikan jenjang lebih tinggi, baik di kelas 2 SLTP maupun di kelas 5 SD ya Tuhan. Biarlah lewat pendidikan ini mereka juga boleh meraih cita-cita dan masa depan bersama seluruh anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga bahwa saat ini Tuhan boleh menyertai dan memberkati kedua orang tua kekasih dari Bapak Danje Sabu yang ada di Solo dalam hari tua mereka bersama dengan seluruh keluarga besar di sana. Bapak berkati, jaga, pelihara juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Demikian juga keluarga besar Yohana yang ada di sana, Bapak berkati mereka juga dalam kehidupan mereka, dalam kekuatan, dalam kesehatan. Bapak berkati dan limpahkan juga. Demikian juga ya Tuhan, panggilan kami untuk berdoa bagi seluruh pos-pos pelayanan di wilayah pelayanan gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dalam segala gumul juan di sana, Bapak berkati para pelayan-Mu, baik pendeta, diaken, penatua, berkati seluruh jemaat, sehingga mereka terus membangun kebersamaan, menata pelayanan kesaksian yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan berjemaat mereka. Sebagai jemaat-Mu juga kami terpanggil untuk mendoakan secara khusus proses rencana pelaksanaan persidangan sinode yang ke-21 pada bulan Oktober di Surabaya. Bapak berkati rencana ini ya Tuhan, sehingga boleh berlangsung baik secara luring maupun daring ya Tuhan di mupel-mupel masing-masing. Berkati panitia, majelis sinode, bahkan setiap perutusan yang mengambil bagian dalam persidangan ini. Dari sana kami boleh menghasilkan seluruh keputusan-keputusan yang terbaik dalam rangka menata pelayanan kesaksian dan penata layanan di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat 5 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi BP Mupel Bali NTB, berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPB Shalom dan Pasar. Dan saat ini kami menggumuli pergumulan tengah-tengah bangsa dan negara kami, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Begitu banyak orang terpapar karena kelalaian dan tidak ada rasa tanggung jawab untuk saling melindungi satu dengan yang lain. Bapak berkati, sadarkanlah setiap kami yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati kekuatan dan kesehatan, untuk lebih menyadari akan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati mereka yang terinfeksi, biarlah Bapak pulihkanlah mereka. Berkati tenaga medis, dokter, para perawat yang terus merawat mereka. Jauhkan mereka juga dari virus ini ya Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami lewat Satgas COVID-19 mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berkati pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Camat, sampai dengan Lurah, di mana kami ada dan berdomisili ya Tuhan. Banjar-banjar di mana menjadi bagian dari tempat kami berdomisili. Biarlah mereka mampu untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat juga menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, yang peduli terhadap sesama di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini secara daring ya Tuhan. Bapak berkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Lalu akhirnya kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu berkati kami yang Tuhan percayakan untuk melayani pada sore malam hari ini. Biarlah kami terus setia melayani Engkau, dan biarlah Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati kami.
Akhirnya Tuhan kami mohon kepadamu, ampuni kami atas kesalahan dosa yang telah kami perbuat, lalu sempurnakan kami dengan doa yang kau ajarkan pada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita, dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu dan sisa yang berikutnya. Mari kita angkat bersama-sama. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa pada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita bakti 120 bait yang pertama, Kristus memanggil diriku juga memanggil dirimu. Kristus memanggil diriku juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus
membimbing dan besertamu selamanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.